Oke, sampai hierarki ya tadi ya, hierarki kementerian. Nah, artinya berjenjang. Kementerian itu kan punya bawahan, departemen-departemen gitu kan, departemen tingkat provinsi, ada kedinasan gitu. Nah, jadi kedinasan tingkat provinsi, kedinasan tingkat kota. Nah, jadi itu berjenjang ya. Oke, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah, jelas ya. Kalau BUMN itu semuanya di tangan pemerintah. Kebijakan, resiko, dan tanggung jawabnya juga pemerintah. Nah, itu keuntungannya kemana? Ke kas negara. Ini salah satu penghasilan negara ya. BUMN ini penghasilan negara. Keuntungannya itu masuk ke dalam kas negara. Nah, lalu BUMN biasanya menguasai sumber-sumber atau produk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Listrik itu untuk keperluan orang banyak ya. Air. Nah, itu BUMN itu fokusnya ke hajat orang banyak. Termasuk bensin ya, Petralite, bahan bakar minyak itu semua itu untuk hajat orang banyak. Lalu melayani kepentingan umum, pelayanan kepada masyarakat, ya ini juga yang berkaitan dengan pelayanan umum, kepentingan umum itu juga dikuasai BUMN. Lalu BUMN ini merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan. Ya, jadi sebenarnya BUMN ini tujuan utamanya bukan untuk keuntungan, tapi untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat gitu. Tapi kalau misalkan ada keuntungannya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Nah, tapi jangan itu yang jadi prioritas gitu loh. Makanya kalau PLN itu untuk yang rakyat-rakyat miskin itu disubsidi, ada subsidi. Nah, contohnya dalam situasi pandemi ini itu kan yang 450 itu digratiskan ya. 450 kWh itu berarti rumah-rumah kecil, rumah-rumah kontrakan. Nah, itu biasanya itu gratis, nggak tahu nanti sampai bulan berapa. Itu karena situasi pandemi ini, karena kita tahu roda perekonomian itu menurun, maka berpengaruh ya pada pendapatan rakyat kecil. Lalu yang 900 kWh itu didiskon 50% ya. 900 kWh itu ya rumah-rumah yang agak besar dikit gitu lah gitu, tapi tetap aja kan berpengaruh, maka didiskon 50%. Nah, artinya kan pendapatan dari PLN kan berkurang, tapi ya nggak apa-apa karena memang tujuannya untuk kemaslahatan umat gitu. Oke, lanjut. Yang ke-10 itu salah satu stabilisator. Stabilisator artinya stabil, untuk menstabilkan perekonomian negara. Nah, itu tadi. Jadi BUMN ini mempunyai peran strategis. Kalau misalkan situasi-situasi yang tidak menguntungkan ya, situasi-situasi darurat, mau BUMN ini menjadi sektor-sektor untuk mendukung ya, mendukung ataupun menopang masyarakat agar bisa menjalani kehidupan. Nah, lalu dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Ya, jadi inilah tugas ataupun ciri-ciri BUMN gitu ya. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi ini bisa dibaca ulang lagi nanti ya slide-nya, di buku juga ada. Jadi baca sekedar aja untuk sekedar tahu ya apa itu ciri-ciri BUMN. Yang terpenting kan udah tahu BUMN itu seperti apa gitu ya. Lalu peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki masyarakat, besaran tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Jadi yang disebut BUMN itu ketika sahamnya itu dimiliki sebagian besar oleh negara, ya, lebih dari setengah, 51%. Jadi kalau misalkan saham itu kan artinya hak kepemilikan. Misalkan Telkomsel, Telkomsel apakah itu dikatakan BUMN? Iya, walaupun ada kepemilikan swasta. Ya, kan karena ada dibagi tuh. Negara berapa sahamnya?
masyarakat berapa. Nah, harus lebih besar punya negara daripada punya masyarakat. Jadi kalau ada yang mau beli saham tidak boleh lebih dari 50%, agar memang lebih besar kepemilikan negara. Nah, seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Lalu ciri-ciri BUMD. Nah, ini lebih ke daerah. Semuanya tanggung jawabnya ataupun kekuasaannya itu ada di daerah. Kurang lebih sama ya, sama seperti negara, bedanya BUMD itu ya di daerah gitu. Oke. Peran BUMN dan BUMD di dalam perekonomian itu diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa memberikan sumbangan untuk perekonomian nasional maupun penerimaan negara, mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapatan. Nah, iyalah peran BUMN itu ya untuk pendapatan ya, untuk keuntungan salah satunya. Yang pertama tadi untuk kemaslahatan umat itu. Lalu menyediakan kebutuhan umum. Nah, ini dia kebutuhan umum berupa barang dan jasa yang bermutu memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Lalu menjadi perintis-perintis kegiatan usaha swasta dan koperasi. Lalu menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan siswa, kegiatan swasta ya, kegiatan swasta dan koperasi. Antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang maupun jasa dengan memberikan pelayanan bermutu. Nah, jadi ini tidak perlu dibahas secara detail. Kurang lebih apa yang tadi sudah bisa yang saya jelaskan tadi ya, kurang lebih seperti itulah BUMN ya. Peranan-peranannya pun seperti ini. Ini kan hanya bahasa-bahasa buku. Yang penting pemahaman kita tentang BUMN itu seperti ini. BUMD itu seperti ini, punya daerah gitu kan. Nah, itu yang terpenting. Kalau ini butuh waktu ya. Tapi hanya sekedar dibaca saja, nanti kan lama-lama semakin memahami gitu. Karena kalau terlalu banyak pun kalian pusing gitu. Nah, dari peranan BUMN, peranan BUMD, nah bisa dibaca sekedar saja agar tidak terlalu membebani gitu ya. Tapi dengan membaca saya kira bisalah paham. Oke, ini sedikit saja ya tentang bentuk-bentuk BUMN yang harus saya jelaskan. Jadi bentuknya itu ada persero, perusahaan perseroan, lalu ada perum, perusahaan umum. Nah, perum ini pun sebenarnya sudah menjadi PT ya. Perseroan terbatas itu PT. Nah, rata-rata perum itu sudah menjadi PT. Perjan, perusahaan jawatan. Jadi apa sih perbedaan-perbedaannya? Ini dapat dilihat di tabelnya. Kalau perjan itu pelayanan umum ya. Kalau persero itu lebih ke keuntungan, mencari keuntungan. Lalu perbedaan-perbedaannya lagi, misalkan kayak PT KAI itu kan untuk umum ya, perum. Tapi itu dulu perum, sekarang sudah menjadi PT KAI. Dulu perusahaan umum perkeretaapian gitu ya, atau apa yang penting namanya perusahaan umum. Sekarang sudah menjadi PT karena ada perannya dalam mencari keuntungan. Kalau dulu nggak ada gitu. Jadi tetap untuk pelayanan umum tapi juga ada keuntungan gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kebanyakan perum sekarang itu sudah menjadi PT, walaupun PT itu tetap BUMN gitu. Nah, kalau apa perbedaannya nih? Kalau perjan itu masih ada. Perjan itu modal seluruhnya milik negara. Nah, kalau perjan itu dipimpin oleh seorang kepala, kalau persero tadi PT tadi dipimpin oleh direksi ya, direktur utama itu yang memimpin. Jadi apa saja perjan itu memperoleh fasilitas negara. Kalau perum itu tidak, persero itu tidak. Jadi itu. Nanti kita bahas ya di pertemuan selanjutnya mengenai contoh-contoh apa saja sih sebagaimana. Ini kan hanya sekedar saja nih jenis-jenisnya, jenis-jenis BUMN. Kita bahas di pertemuan berikutnya di hari Jumat. Sampai ketemu. Dan jangan lupa kalian itu harus absen dan nanti hari ini tidak ada tugas. Yo, selamat ya. Kita tugas di hari Jumat.